Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Ya, video berikut ini adalah penjelasan saya mengenai bagaimana menentukan suatu himpunan merupakan ruang vektor atau bukan, gitu ya. Pada pertemuan sebelumnya, seharusnya teman-teman sudah mempelajari terlebih dahulu ya mengenai apa saja yang harus dibuktikan ketika mau menentukan suatu himpunan merupakan suatu ruang vektor ya. Kemudian tentu saja apa saja modal kita ya yang kita perlukan gitu ya. Selain himpunan tentu saja kita membutuhkan pendefinisian operasi-operasinya. Jadi dua hal itu yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama saya tulis di sini ya. Yang harus diperhatikan adalah himpunannya seperti apa, seperti itu. Himpunannya apa nih? Dia didefinisikan seperti apa gitu ya himpunannya. Kemudian yang kedua, operasinya didefinisikan seperti apa. Nah, operasi di sini ada dua hal ya. Yang satu adalah operasi penjumlahan dan yang satu adalah operasi pergandaan atau multiplikasi. Seperti itu. Jadi penjumlahan dan multiplikasinya nanti kita mengikuti dari soalnya. Baik, selanjutnya akan saya bahas dua soal ya teman-teman. Soal yang pertama ini saya ambil dari Howard Anton. Nah, nanti soal yang kedua akan saya ambil dari bukunya Pak Prihadi. Jadi saya ambil masing-masing satu soal sebagai contoh. Jadi teman-teman meskipun nanti bentuk soalnya bisa berbeda gitu ya, menuliskannya, notasi-notasinya mungkin bisa berbeda, akan tetapi cara mengerjakan kita secara umum tetap sama. Ya, bahwa sekali lagi saya ingatkan, setiap mengerjakan soal menentukan suatu ruang vektor harus teman-teman perhatikan apa tadi? Yang pertama himpunannya, yang kedua adalah operasi-operasinya seperti apa. Nah, kalau dibaca dalam soal ini kalimatnya adalah himpunan semua pasangan bilangan real x, y dengan operasi yang diberikan ini, apakah dia merupakan suatu ruang vektor gitu. Jadi tugas teman-teman adalah menentukan apakah himpunan ini nih ruang vektor atau bukan ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kita harus kenali dulu himpunannya apa. Kalau kita lihat himpunan semua pasangan bilangan real seperti ini, artinya apa? Artinya yang X ini harus elemen himpunan bilangan real, yang Y ini juga dia harus elemen himpunan bilangan real, seperti itu. Maka teman-teman, ini ketika kita tulis dalam notasi himpunan, ini sebenarnya sama dengan kita menuliskan himpunan semua pasangan X, Y, di mana X dan Y-nya, atau X, Y tanpa tanda kurung gitu ya, adalah elemen dari apa? Himpunan bilangan real R. Jadi berapapun kita ambil, asalkan dia himpunan bilangan real, X dan Y ya, maka dia akan masuk dalam himpunan ini. Nah, dengan demikian teman-teman sudah mengenali yang pertama modal kita tadi, yaitu apa? Himpunannya. Ini himpunannya sudah cek gitu ya, sudah tahu himpunannya apa. Next, kita harus punya operasi-operasinya seperti apa. Nah, nanti dalam soal bisa jadi mungkin tidak dituliskan. Kalau dia tidak dituliskan, maka operasi penjumlahan dan pergandaannya adalah operasi penjumlahan dan pergandaan standar sesuai dengan yang sudah teman-teman pelajari secara umum. Akan tetapi teman-teman, bisa jadi nanti soalnya custom gitu ya, suka-suka soalnya mau apa. Contohnya ini, pergandaan K, ini ya, K, dengan pasangan X, Y, itu hasilnya bukan KX, KY loh. Tapi Anda lihat di sini ada 2K, di sini ada 2K. Jadi berapapun yang saya masukkan sebagai X, Y, nanti hasilnya akan digandakan oleh angka 2. Dan ini boleh nggak gini Bu? Ya boleh, suka-suka soalnya ya, mau seperti apa gitu ya. Kalau teman-teman masih bingung dengan gambarannya, coba kita ambil angka coba. Kalau kita ambil contohnya 3 itu real ya, terus X-nya misalkan 4, Y-nya misalkan 2 seperti ini. Ya, 3 dikalikan 4,2 itu bukan 12,6. Dalam kasus soal ini bukan, akan tetapi berapa? Hasilnya adalah 2 kali 3 kali 4. Berapa tuh? 2 kali 3 kali 4, gini ya. Ini koma. 2 kali 3 kali 2. Gitu, sesuai nih 2K, K-nya kan 3.
X-nya kan 4 tuh. Y-nya 2. Nah, ini hasilnya berapa nih? 2 kali 3, 6 kali 4, 24. Tuh, bukan 12 tapi 24. Yang ini juga bukan 6, akan tetapi hasilnya adalah 12. Gitu, ini sebagai gambaran bagaimana mengoperasikan sesuai dengan soalnya. Nah, sekarang berarti kita sudah punya modal yang kedua, yaitu apa? Modal yang kedua adalah operasinya. Ini cek. Nah, ketika mengerjakan soal, menentukan suatu himpunan merupakan ruang vektor atau tidak, yang pertama pahami soalnya dulu. Saya katakan sekali lagi dipahami soalnya. Jadi jangan buru-buru masuk ke langsung ke aksioma padahal Anda belum tahu himpunannya seperti apa, operasinya seperti apa. Dipahami dua hal itu baru masuk ke aksioma yang mau teman-teman buktikan. Gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita sudah siap untuk mengerjakan soal. Maka di sini saya berikan penyelesaian. Ini sengaja saya tulis terlebih dahulu supaya nggak habis waktunya untuk nulis aksiomanya ya. Nah, aksioma ini adalah sesuatu yang harus dibuktikan. Ada 10. Nah, saya berikan ini dulu tadi lupa belum diberikan nomornya. Ini aksioma pertama, diingat aksioma pertama ini mengenai ketertutupan. Jadi setiap saya ambil dua elemen, elemen itu tidak boleh keluar dari himpunan tersebut. Jadi tetap harus ada di himpunan itu. Maka U plus V adalah elemen V-nya. Dengan U dan V-nya ini adalah elemen dari V awalnya ya. Saya tuliskan di sini U, V karena di sini ada W juga saya tuliskan di sini W, ini elemen V gini. V besar ya. Nah, ini setiap kali saya tuliskan teman-teman ada lihat ya. Ini ada kucirnya, ini enggak ada kucirnya. Tujuan saya adalah apa? Tujuannya adalah untuk membuat pembeda gitu ya. Yang mana huruf U, yang mana huruf V. Karena orang matematik itu tulisannya tuh nggak harus bagus, akan tetapi harus bisa dikenali gitu ya. Jangan sampai nanti pas ujian juga teman-teman nulisnya antara U dengan V nggak bisa dibedakan gitu ya. Kadang-kadang teman-teman ada yang nulis kayak gini nih, tak tulis di sini ya, U-nya gini, V-nya gini, kayak mirip aja gitu, nggak terlihat beda gitu kan. Nah, ini yang mana yang U, yang mana yang V. Nah, nanti kalau di ujian teman-teman nulis yang seperti ini kurang jelas seperti ini dan saya tidak bisa membaca, maka saya akan cenderung menyalahkan. Ya bukan berarti kejam, tapi teman-teman harus terbiasa sebagai orang matematik untuk menulis yang jelas. Tulisan jelek tuh nggak masalah, tapi harus jelas, bisa dibedakan antar notasinya, gitu ya. Diingat-ingat, jadi jangan sampai nanti ada yang protes ke Boys. Boys yang ngerjakan bisa loh kok nilainya nggak maksimal sih Bu di ini gitu. Nah, ternyata teman-teman nulisnya kayak gitu ya, U dan V-nya nggak bisa dibedakan ya. Berarti bukan kesalahan Bu Ayus nggih, karena saya sudah katakan dan harus diingat-ingat seperti itu. Menuliskannya harus bisa dibedakan. Kalau Bu Ais membuat bedanya seperti ini, teman-teman juga bisa bikin bedanya seperti apa nanti bisa terlihat dari gaya tulisan teman-teman yang jelas harus beda. Gitu ya. Nah, kembali lagi ke sini, ini aksioma pertama. Aksioma keduanya adalah komutatif, jadi harus dibuktikan. Dibalik nggak apa-apa. Yang ketiga adalah asosiatif ya, gitu. Kemudian yang keempat adalah harus dicari nih terdapat 0 di dalam V. Nah, dalam kasus ini harus teman-teman tunjukkan ada nih si elemen si 0 ini. Nah, ini adalah identitas. Yang kelima, ini adalah inverse. Nah, mulai dari aksioma ke-6, 7, 8, 9, sampai dengan 10, ini berkaitan dengan yang pergandaan. Nah, saya sudah katakan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi aksioma 1 sampai dengan 5 ini kaitannya dengan penjumlahan. Nanti aksioma 6 sampai dengan 10 kaitannya dengan pergandaan skalar. Nah, oke, sekarang kita mulai membuktikan dari aksioma pertama. Jadi udah dipahami soalnya, sekarang masuk ke pembuktian aksiomanya. Dan ini berlaku baik yang soal ini maupun nanti soal yang Pak Prihadi ya. Pertama dulu mau kita tunjukkan U plus V elemen V. Nah, setiap kali membuktikan itu harus diberi penjelasan dulu bahwa teman-teman harus mengambil elemennya ini sembarang. Sembarang di sini artinya dia tidak diambil angka seperti yang tadi tuh, tidak tertentu gitu ya. Kalau ini saya ambil 3, 4, 2, ini kan tertentu ya. Jadi kalau sembarang itu berapapun bisa gitu. Kalau tertentu itu maka sifat itu hanya akan berlaku pada dia saja.
Nah, yang lain bagaimana? Kayak gitu kan pertanyaannya. Jadi ketika membuktikan sesuatu itu berlaku secara umum, kita harus ngambil sembarang. Nggak boleh ngambilnya secara khusus satu satu elemen aja gitu nggak boleh. Kecuali kalau teman-teman membuktikan sesuatu tidak berlaku. Ya, sesuatu tidak berlaku itu cukup diambil satu contoh saja. Misalkan teman-teman mau membuktikan bahwa eh, laki-laki punya rahim gitu ya. Ya, maka kalau mau dibuktikan benar gitu ya, maka Anda harus ambil sembarang laki-laki gitu ya, dan harus ketika saya ngambil sembarang itu harus dia punya rahim semuanya gitu. Ketika saya ambil sembarang. Tapi kalau mau membuktikan dia tidak punya rahim gitu ya, tidak berlaku, maka saya ambil cukup satu saja laki-laki. Ketika saya bisa tunjukkan bahwa dia tidak punya rahim, maka kata-kata itu sudah benar. Jadi dia laki-laki itu tidak punya rahim. Paham maksud saya ya? Jadi sesuatu itu benar, itu kalau dia berlaku untuk sembarang. Tapi kalau mau menunjukkan sesuatu itu salah atau tidak berlaku, cukup tunjukkan satu saja yang membuat dia jadi gagal berlaku. Itu ya, itu prinsip dalam aljabar dan yang saya kira bisa diterapkan tentu saja di kehidupan sehari-hari ketika berbicara mengenai aljabar itu kita pakai logika kita sehari-hari gitu ya. Meskipun ngomongnya tentang angka, ngomongnya abstrak seperti ini, tapi tetap filosofinya itu selalu bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari karena logika-logika yang kita gunakan itu ya logika kehidupan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi berguna juga di kehidupan kita. Gitu ya. Saya kembali lagi. Ambil sembarang karena tadi kita butuh apa aja kita sesuaikan dengan aksiomanya ya. Kita butuh U, V dan W, maka kita tulis di sini ambil sembarang U, V, W, elemen V. Gitu ya. Di mana V-nya ini apa? V ini adalah ruang yang mau kita tunjukkan ruang vektor atau bukan. Nah, berarti teman-teman, karena dia adalah ruang yang mau kita tunjukkan, ingat bahwa himpunan tadi itu selalu terdiri dari dua elemen ya, dan elemen-elemennya itu adalah elemen dari himpunan bilangan real. Nah, maka di sini saya beri tanda ingat bentuk himpunannya. Bentuk himpunannya. Nah, bentuk himpunan tadi seperti apa? V-nya ini adalah himpunan semua pasangan X dan Y, di mana X dan Y ini masing-masing elemen himpunan bilangan real. Nah, kayak gitu tadi kan. Ini tanpa tanda kurung ya, bedakan ya. Kalau ini pasangan, ya ini tuh masing-masing elemennya. Nah, berarti kalau dari sini kita sudah mengingat elemennya, artinya apa? Artinya U ini sebenarnya bentuknya adalah pasangan tuh. Nah, pasangannya nanti teman-teman bisa lakukan dengan cara mengindexing seperti saya gini, U1, U2 gini, ya, dengan U1 dan U2-nya elemen himpunan bilangan real kayak gini. Atau juga bisa teman-teman tuliskan misalkan XY, yang itu Z, K, atau apa gitu boleh ya. Nah, tapi saya rasa lebih mudah pakai indexing seperti ini karena teman-teman bisa mengenali langsung dia yang mana, apakah U, apakah V, apakah W. Nah, V-nya berarti adalah pasangan sebenarnya. Jadi elemen-elemen dari himpunan itu berupa pasangan gitu. Jadi setiap saya mengambil U, saya mengambil V itu dia bentuknya pasangan. Dengan V1 dan V2-nya elemen R kayak gini. Next, W-nya juga bentuknya pasangan. W1, W2 dengan W1 dan W2-nya adalah elemen himpunan bilangan real. Jadi R-nya bukan R biasa tapi R himpunan bilangan real ya, double tiangnya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita sudah siap membuktikan aksioma-aksiomanya. Nah, saya tuliskan di sini pakai yang hitam aja ya. Ada 10 tadi kan? Tuh. Yang pertama kita mau membuktikan akan dibuktikan aksioma 1 berlaku. 1 berlaku. Nah, sekarang kalau aksioma 1 berlaku, yaitu apa? U plus V adalah elemen V juga. Gitu. Sehingga kita harus mengoperasikan U dengan V.
Yaitu U plus V elemen V besar. Jadi ini dilihat ya, ini V kecil, ini V besar sebagai ruang vektornya nanti gitu ya. Ini V kecil sebagai elemennya. Gitu. Nah, sekarang kita mau operasikan dan hasil operasinya harus elemen V. Sekarang kita operasikan ya. U plus V ini sama dengan U-nya apa? U1, U2 ditambah V-nya apa? V1, V2. Nah, sekarang kita coba cek operasi yang dipakai apa tuh? Nih, setiap kita menjumlahkan dua elemen, maka yang depan tambahkan yang depan, oke. Yang belakang tambahkan yang belakang. Oke, kita siap ya. Sekarang ini berarti depan, belakang. Oh, oke. Berarti ini adalah U1 plus V1, karena depan-depan ya, koma U2 plus V2. Nah, pertanyaannya kalau ini apa elemen VK gini kan? Nah, pertanyaannya kan harus dijawab ini. Ya, jawabannya apa? Jawabannya ini akan terbukti benar jika, nah ini pertanyaannya nih, akan terbukti benar jika yang depan ini elemen R, yang belakang ini juga elemen R. Kok bisa gitu, Bu? Ya iya, karena kan tadi kalau kita mau setiap elemen V ini harus pasangan yang dua-duanya elemen R gitu. Nah, menggunakan logika himpunan yang tadi gitu ya, elemen yang tadi, maka jelas bahwa ini elemen V. Mengapa? Karena tadi U1, U2, V1, V2 masing-masing ini merupakan elemen himpunan bilangan real, maka kalau himpunan real saya jumlahkan dengan real, hasilnya masih di real kan? Nah, maka itu jadi alasannya U1 plus V1 adalah elemen himpunan bilangan real. Jelas kan ya? Dan apa? U2 plus V2 juga elemen himpunan bilangan real. Maka kalau saya punya pasangan yang depannya itu elemen real, belakangnya elemen real, gitu, maka ini yang pasangan ini, sehingga ini pasangan U1 plus V1, U2 plus V2 yang kita punya tadi, ini adalah apa? Elemen dari V terbukti. Kayak gitu. Ya, gini. Ingat, apa tektok gonta-gantinya antara elemen R dengan elemen V, jangan bingung ya. Kalau V ini adalah pasangan yang masing-masing ini entry-entry kecilnya ini nih adalah elemen himpunan bilangan real. Kalau V itu yang pasangan-pasangan yang tadi. Maka mengapa tadi dari awal saya katakan pahami dulu himpunannya, karena kalau teman-teman tidak memahami himpunannya kan sulit mengerjakan. Paham ya untuk yang pertama. Next, kita siap membuktikan yang kedua. Saya lihat di sini aksiomanya. Kalau mau buktikan yang kedua, harus kita tunjukkan bahwa komutatifnya berlaku. U plus V sama dengan V plus U. Nah, yang kedua, gini akan dibuktikan U plus V sama dengan V plus U. Kayak gini. Nah, ini lebih mudah lagi. Kenapa? Karena kita bekerja dengan bukan elemen ya. Kalau yang ini tadi tuh seakan-akan kita hanya memberi alasan. Jadi alasan inilah yang penting, teman-teman. Karena ini sehingga ini yang penting. Ya, kalau yang ini, yang kedua ini tuh justru kita sekedar mengoperasikan kayak gitu. Harusnya ini lebih mudah karena kita pakai operasinya. Coba kita lihat ya. U plus V itu adalah apa tadi? Coba kita lihat. Oh ya, U1, U2, V1, V2. Kayak gitu, U1, U2 plus V1, V2 gini. Ini sama dengan U1 plus V1, U2 plus V2 gini. Nah, pertanyaannya kan apa? Apakah, ini pertanyaannya, apakah yang ini sama dengan V plus U? Kan gitu kan pertanyaan yang mau kita jawab. Nah, kalau dia mau sama dengan V plus U, harusnya yang V-nya ada di depan. Logika kita mainnya kan gitu ya.
lagi kita seperti itu, V-nya harusnya di depan. Maka dari langkah ini saya lanjutkan ke sini. Ini sama dengan apa? Saya balik. V1 plus U1, V2 plus U2. Nah, di sini harus Anda berikan alasannya. Kenapa kok Anda bisa membalik? Nah, ini bisa dibalik sebab semuanya ini elemen himpunan bilangan real sehingga boleh dibalik. U1, U2, V1, V2 adalah elemen himpunan bilangan real. Kenapa ini kalau elemen bilangan real itu cukup untuk menjadi alasan? Karena kita sudah tahu sifat-sifat himpunan bilangan real secara umum gitu. Tapi kalau sifat-sifat dari V yang tadi kan kita nggak tahu. Kenapa? Karena himpunannya itu didefinisikan sendiri. Custom gitu ya. Bahasanya ya custom. Nah, karena ini sudah V1 U1 plus V2 U2. Nah, berarti ini sebenarnya akan sama dengan kayak gini kan. V1, V2 gini ditambah U1, U2 ya nggak? Tuh, V1 U1, V2 U2. Nah, ini berarti sama dengan V plus U. Nah, dari sini terbukti kan? Jadi, terbukti bahwa U plus V sama dengan V plus U. Nah, aksioma 2 terbukti. Nah, next kita mau tunjukkan aksioma ketiga. Saya ke halaman yang ini lagi. Aksioma yang ketiga ini adalah aksioma asosiatif. Nah, untuk yang aksioma asosiatif ini caranya plek-ketiplek dengan yang nomor 2. Hanya saja nanti teman-teman harus bekerja asosiatifnya di dalam kurung ini dulu. Ya, V dengan W-nya harus dijumlahkan dulu. Coba kita kerjakan. Yang ketiga, akan dibuktikan U plus V, tadi VW-nya dulu atau UV-nya dulu ya? VW-nya dulu. Ini boleh dibalik-balik ya. U plus V plus W gini sama dengan U plus V plus W seperti ini. Nah, ini mau dibuktikan. Nah, ini berarti buktinya adalah kita masukkan ini ya, seperti yang tadi saya bilang. U plus V plus W, jadi bisa Anda berangkat dari kiri menghasilkan kanan, bisa dari kanan menghasilkan kiri, atau bekerja dua-duanya, misalkan ini kamu cari dulu apa gitu ya, yang kanan dicari apa, terus ditunjukkan bahwa mereka sama, gitu juga boleh. Jadi dalam kasus ini coba saya bekerja dari kiri lagi ya. V plus W, nanti mau ditunjukkan dia sama dengan yang kanan gitu ya. Ini bedanya dengan yang tadi adalah kita harus bekerja dari tanda kurung terlebih dahulu ya. V plus W, ini harusnya sudah dimasukkan elemen-elemennya. Saya hapus dulu. Ya, tadi elemen-elemennya adalah U1, U2 seperti ini ya. Ingat ini vektor. Ditambahkan dengan V plus W-nya berarti saya dalam kurung, V-nya adalah V1, V2 seperti ini, ditambahkan dengan W1, W2 kayak gini. Nah, ini yang saya katakan tadi dikerjakan terlebih dahulu, bedanya hanya itu aja. Mudah ya. U1, U2-nya tetap ditambah, yang ini dikerjakan terlebih dahulu, berarti hasilnya adalah V1 plus W1, V2 plus W2. Nah, ini hanya pasangan ini, saya hilangkan kurungnya karena kurungnya sudah dikerjakan. Lanjutannya, sekarang kita kerjakan ini penjumlahan, berarti yang depan dengan yang depan, sehingga hasilnya adalah U1 tambah. Saya beri dalam kurung dulu karena ini kan jadi satu ya. V1 plus W1 begini, koma, yang belakang dengan belakang. Sorry, ini U ya. Saya hapus dulu, itu harusnya U, oke. Berarti ini adalah U2 ditambahkan dengan V2 tambah W2. Nah, seperti ini. Next, kita bisa buka kurungnya atau sekaligus bisa menggeser kurungnya. Karena kan yang kita mau kan UV terus W-nya sendiri. Ini boleh kita langsung geser dengan menggunakan sifat asosiatif dari himpunan bilangan real. Jadi, ini saya pengen langsung geser supaya cepet aja gitu ya. U1 plus V1 gini, baru ditambahkan dengan W1 gini kan saya pengen dia bergeser gitu ya.
koma ini U2 plus V2 gini tambah W2. Ingat, setiap kali melakukan sesuatu yang membutuhkan sifat harus diberi tanda dan alasannya. Jadi saya beri tanda bintang di sini, alasannya apa? Ini sebab U1, V1, W1, W2, apalagi tadi V1, V2, sorry ini harusnya V dulu ya baru W. Ini adalah elemen himpunan R, sehingga berlaku sifat asosiatif gitu. Jadi ini penting. Pentingnya adalah untuk memberi keterangan mengapa teman-teman bisa melakukan langkah ini. Meskipun nanti teman-teman bisa juga ini dibuka dulu kurungnya gitu ya, baru dikerjakan 2 kayak gitu pun boleh. Jadi langkah ini yang penting adalah teman-teman memberikan alasan gitu ya. Kemudian tidak boleh men-skip langkah-langkah yang penting. Nah, next kita bisa buka kurungnya ini supaya bisa menjadi U plus V ditambahkan dengan W. Kayak gitu. Nah, ini bisa kita buka kayak gini kan. U1 plus V1 gini, koma U2 plus V2 gini ditambahkan dengan W1 plus W2. Coba teman-teman cek, ini U1 plus V1 ya, yang ini U2 plus V2, depan dengan depan saya jadikan 1, belakang dengan belakang saya jadikan 1. Nah, nanti ketika dioperasikan kan depan-depan, belakang-belakang, maka udah betul ya. Sehingga dari sini ini saya bongkar lagi nih yang ini. Nih, ini U1, U2 ditambahkan dengan V1, V2. Ini dan saya beri tanda kurung lagi, tak kotak gigi deh kurungnya. Biar berbeda kurungnya. Nah, ditambahkan dengan W1 plus ini W1, W2 ya. Kok plus sih? W1, W2. Gitu ya. Nah, teman-teman yang dari tadi menyimak tentunya tahu ketika saya bikin kesalahan di sini tadi ya. Jadi, oh kok gitu gitu. Harusnya udah tahu. Oh, ini harusnya kan koma juga karena ini ditambahkan pasangan dengan pasangan gitu ya. Nah, dari sini kita tahu nih, ini adalah vektor U, ini adalah vektor V, yang ini adalah vektor W gitu atau elemen-elemen U, V, W, sehingga ini adalah U plus V dalam kurung ditambahkan dengan W yang kanan. Jadi, terbukti bahwa U plus dalam kurung V plus W ini sama dengan U plus V dikerjakan terlebih dahulu, baru ditambahkan dengan W. Jadi ini dibacanya U ditambah hasil dari V plus W akan sama dengan hasil dari U plus V ditambahkan dengan W. Kayak gitu. Perlihatkan lagi, kan kita tadi sudah bekerja sampai dengan nomor 3. Sekarang di nomor 4 ya. Kita harus temukan ada suatu elemen di dalam V yang kalau dia dijumlahkan dengan V, ini hasilnya akan kembali ke dirinya sendiri. Nah, berarti yang keempat akan dibuktikan terdapat sesuatu yang kita kasih nama dengan 0 gitu ya. Tapi 0 ini sebagai simbol identitas karena nanti belum tentu 0,0. Bisa jadi dia 0,0 tapi dalam kasus-kasus tertentu belum tentu dia 0,0. Tapi bisa jadi juga 0,0 ya. Terdapat 0 di dalam V, sedemikian sehingga berlaku 0 ditambahkan V ini sama dengan V ditambahkan 0 dan harus kembali ke dirinya sendiri. Nah, di mana 0 ini dia harus juga elemen V ya, jadi ini semuanya pasangan. Nah, sekarang buktinya adalah kita ambil 0 plus V, ini misalkan 0-nya ini kita misalkan X1, X2, kayak gitu ya. Misal 0 ini adalah X1, X2. Maka 0 plus V ini adalah apa? X1, X2 ditambahkan dengan V1, V2. Dan ini berdasarkan yang kita punya ini, dia akan sama dengan V, sehingga ini sama dengan V1 plus V2. Paham ya? Yang ini adalah 0 yang kita misalkan, yang ini adalah V1 dan V2. Ingat sekali lagi 0 di sini adalah
lambang. Nanti mungkin di buku yang lain ada yang menuliskan ini E gitu ya, boleh juga. Ya, dalam kasus ini 0. Nah, sekarang kita mau tunjukkan ini tuh siapa gitu ya. Nah, sekarang kita lakukan di sini keterangannya adalah X1, X2, ini saya beri tanda keterangannya. V1, V2 ini semuanya harus himpunan bilangan real. Kenapa? Karena ini kan semuanya elemen V besar. Sehingga ketika saya ambil pasangan-pasangan elemen-elemennya ini ya, dia harus elemen himpunan bilangan real. Sorry ini Bu Ai salah lagi ya. Ini harusnya koma ya teman-teman ya. Oke, koma ya. Sip, seperti ini. Nah, sekarang kita jumlahkan menggunakan operasi yang diberikan. Depan-depan gini, X1 plus V1 gini, koma. X2 plus V2 ini sama dengan V1, V2. Nah, ini kan bentuk kesamaan ya, bentuk kesamaan sehingga hal ini berarti apa? Saya bisa lepaskan kurungnya dan saya ambil elemen masing-masing ini sama, gini. X1 plus V1 sama dengan V1. Ya nggak? Dan X2 plus V2 ini sama dengan apa? V2. Nih, ini sebelah kanan. Nah, sehingga ini kita bisa tentukan X1-nya dengan V1 dikurangi V1. Hasilnya adalah 0. Kemudian X2-nya adalah apa? V2 dikurangi V2. Hasilnya adalah 0 juga. Jadi, terdapat 0,0 tuh. Ya, kan X1-nya 0, X2 0 di dalam V ya yang memenuhi 0 plus V sama dengan V plus 0 sama dengan V. Bu, yang V plus 0-nya kok nggak dibuktikan, Bu? Cuma 0 plus V ya? Karena tadi kita udah punya sifat komutatif ya. Ditulis boleh, tapi karena sifat komutatifnya sudah terbukti, nah itu pasti sudah terbuktinya dari sini. Gitu ya. Jadi ini sudah membuktikan terdapat sesuatu. Ingat sekali lagi bahwa 0 ini tidak selalu 0,0 diingat, tergantung operasinya. Nah, kebetulan di sini operasinya seperti operasi standar ya. Jadi menyebabkan X-nya yang kita peroleh dia tetap 0,0, tapi belum tentu elemen 0 ini adalah 0,0 gitu ya. Next kita ke yang kelima, coba apa tuh yang kelima? Nah, kalau yang keempat tadi identitas, yang kelima adalah inverse. Nah, untuk setiap V di dalam V terdapat min V di dalam V ini juga sama caranya yang tadi dimisalkan dulu. V ditambah min V sama dengan min V tambah V, nanti hasilnya sama dengan 0. Nah, 0-nya ini teman-teman harus direferkan atau dirujukkan dari hasil nomor 4. Misalkan di nomor 4 teman-teman dapatkan 0-nya ini adalah 0,0, maka di sini dimasukkan 0,0. Tapi misalkan bisa jadi ya Bu, nanti 0-nya itu enggak 0,0 ya bisa, misalkan dapatnya 1,0 ya. Ini di sini dapat dituliskan lagi 1,0. Karena sekali lagi itu custom berdasarkan operasinya. Ya, jadi tinggal yang nomor 5. Nomor 5 akan dibuktikan untuk setiap V di dalam V besar, terdapat min V di dalam V besar, sedemikian sehingga berlaku apa? V plus min V, gini ya, sama dengan min V plus V sama dengan 0. Nah, sekarang coba kita kerjakan. Buktinya adalah V plus min V ini sama dengan apa? Kita misalkan dulu. Min V-nya isinya adalah X1, X2 ya. Berarti ini adalah V1. Sorry. Bu ini cenderung bikin plus terus ya dari tadi ya. Ini koma ya. Hapus dulu biar nggak jadi bingung. V1, V2 ditambahkan. Boleh aja ini misalkan saya misalkan Y1, Y2 kayak gini. Misalkan min V-nya adalah Y1, Y2 di dalam V. Jadi, maka ini hasilnya apa? V1
plus Y1, V2 plus Y2. Nah, yang di sini ingat masih ada sama dengan 0, maka kita tulis di sini sama dengan 0. 0-nya tadi dari yang pembuktian nomor 4. Pembuktian nomor 4 dapat 0,0. Maka kita tulis 0,0. Ingat ini sesuai yang nomor 4. Maka yang nomor 4 harus betul kalau mau nomor 5 ini betul. Sehingga lanjutannya, sehingga dari kesamaan ini kita peroleh V1 plus Y1 sama dengan 0. Lalu apa? V2 plus Y2-nya sama dengan 0. Ini saya bekerja 1, 2 kiri kanan ya. Sehingga V1 sama dengan min Y1. Kemudian V2 adalah min Y2. Seperti itu. Sehingga teman-teman yang kita mau cari itu apa sih? Y1 dan Y2-nya berapa gitu kan? Maka di sini Y1 adalah apa? Min V1. Kemudian di sini Y2 apa? Min V2. Nah, ini kita sudah dapat teman-teman ternyata ya. Jadi terdapat min V, yaitu apa sih? Min V-nya ini adalah si min V1, min V, gimana sih ini? Min-nya di depan ya. Bentar. Saya hapus lagi. Nah, gitu. Min V2 di dalam V besar. Seperti itu. Jadi, ini sudah membuktikan yang nomor 5. Jadi nanti kalimat lengkapnya bisa tuliskan, teman-teman tuliskan gitu ya. Terdapat bla 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 ini, untuk setiap ini terdapat ini sedemikian sehingga berlaku bla bla blanya dituliskan di belakang. Gitu ya, ini untuk yang nomor 5. Nah, berarti kalau sudah sampai di sini, teman-teman sudah mengerjakan 5 aksioma yang berkaitan dengan operasi penjumlahan. Next, tinggal teman-teman lanjutkan untuk yang operasi pergandaan. Nah, operasi pergandaan yang pertama, ini yang nomor 6. Ini apa? Bahwa setiap saya ambil skalar K, KU ini harus ada di dalam V. Nah, kita bekerjanya pakai himpunan bilangan real ya, sehingga K-nya ini himpunan bilangan real juga. Maka sebenarnya untuk yang KU ini tinggal kita lihat yang nomor 6C ya. Terus lagi deh. Supaya teman-teman paham ya. Akan dibuktikan KU di dalam V. U-nya ini adalah U1, U2 ya. Buktinya apa? KU ini adalah apa? K dikalikan U1, U2. Ingat, pergandaannya tadi bekerjanya gimana? 2K U1 loh ya. Bukan KU1 aja, ada angka 2-nya tadi. 2KU2. Nah, ini pertanyaannya dia apakah elemen V gitu. Jawabannya adalah iya. Nah, ini perlu diberikan keterangan sebelum mengatakan ini. Ini karena K U1 sama U2 adalah elemen himpunan bilangan real, 2 juga elemen himpunan bilangan real, maka jelas bahwa 2KU1 adalah elemen R dan atau lagi apa tuh? 2KU2 adalah elemen R. Jadi terbukti di sini bahwa KU elemen V kayak gitu. V ya, bukan R ya. Nih, jadi diingat teman-teman yang diperlukan untuk ketertutupan atau operasi biner ya, ini disebutnya ya. Bahwa ketika dia dioperasikan dia tidak keluar dari suatu himpunan, ini yang dibuktikan yang diperlukan itu hanya penjelasannya. Jadi alasannya mengapa teman-teman bisa katakan dia ada di situ gitu. Ya, pakai sifat apa nih gitu. Jadi ini sebenarnya kata-kata jelas bahwa ini berasal dari sifat himpunan bilangan real R gitu. Ya, jadi setiap kali kita bekerja dengan himpunan bilangan real,
kalau dia di custom kan itu harus dibuktikan sesuatu itu berlaku, tapi kalau gini kan balik ke himpunan bilangan real tak, maka sudah jelas kita pakai sifat aslinya dari himpunan bilangan real, sifat awalnya gitu ya. Gitu. Untuk yang nomor 6, saya balik lagi ke slide ini. Untuk yang nomor 7, apa tuh yang harus dibuktikan? Bahwa K kalikan U plus V sama dengan KU plus KV. Oke, ke sini lagi ya. Jadi itu kayak gitu tuh, apa namanya, teman-teman harus kembali ke aksiomanya. KU plus V ini sama dengan KU plus KV. Ini harus dibuktikan. Nah, buktinya seperti apa? Coba ya. Baik, ini dikerjakan dulu. K U plus V-nya. Yang kita kerjakan yang ada di dalam tanda kurung dulu, sehingga kita masukkan U plus V-nya dulu. Ini berarti U-nya adalah U1, U2 ditambahkan dengan V1, V2. Seperti ini. Begitu kurungnya lagi ya, karena ini yang dalam kita mau kerjakan dulu. Sama dengan K kalikan yang dalam kita kerjakan dulu. U1 plus V1 ya, ini depan tambah depan, belakang tambah belakang. Ingat operasinya adalah penjumlahan. Koma U2 plus V2. Nah, setelah seperti ini, berarti kita menggunakan operasi yang pergandaan. K dikalikan satu elemen dalam himpunan ini, aturannya adalah 2K depan, 2K belakang gitu ya. Diingat lagi pakai operasi yang diketahui tadi ini. Page-nya ini ya nih, KXY sama dengan 2KX, 2KY. Kita kembali ke page yang tadi, teman-teman. Nah, ini berarti ini sama dengan 2K yang depan, U1 plus V1, gini, koma, 2K yang belakang, U2 plus V2, seperti ini. Ya, tuh, ini pasangan. Next, karena ini adalah pasangan ya, dan yang ini hanya bekerja pada himpunan bilangan real biasa, maka kita bisa keluarkan ini menggunakan aturan standar kita ya. Jadi nggak perlu yang K dikalikan. Karena apa? Karena di sini adalah elemen-elemen bilangan real biasa, bukan yang pasangan. Sehingga ini kita bekerjanya 2KU1 ditambah 2KV1 seperti ini, koma 2KU2 ditambah 2KV2. Nah, setelah ini kita mau simpan ini dulu, kita pengen lihat yang sebelah kanan. Karena ini kalau dilanjutkan kita mau KU plus KV tuh bentuknya seperti apa gitu ya. Mungkin teman-teman jadi gimana nggak ada gambaran, maka kita pakai yang beda ya ininya. Kayak pakai red pennya. KU plus KV kita mau kerjakan. Next, yang kita mau adalah hasil dari menyelesaikan KU plus KV ini harus sama dengan K dikalikan hasil dari U plus V yang atas ini. Nah, ini berarti adalah K digandakan dengan U1, U2 ditambahkan dengan K yang digandakan dengan V1, V2. Nah, ingat ini K digandakan dengan pasangan, berarti pakai 2K tadi ya. 2KU1, 2KU2, seperti ini. Kemudian ditambahkan dengan yang ini juga 2KV1, 2KV2, seperti itu. Nah, kita punya pasangan ditambahkan dengan pasangan. Nah, maka kita pakai operasi penjumlahan pada himpunan ini depan tambah depan, belakang tambah belakang. Kita kerjakan 2K U1 tambah 2K V1 gini, koma belakang tambah belakang. 2K U2 ditambah 2K V2. Nah, sampai di sini sudah terlihat ya titik terangnya. Nah, ini sekarang kita beri tanda, ini bintang 1, yang ini adalah bintang 2. Tinggal diberi kesimpulan aja, ternyata dia sama nih. Tuh, dari bintang 1 dan bintang 2 terbukti bahwa K U plus V sama dengan KU plus KV. Nah, seperti itu. Dengan demikian, aksioma kita yang nomor 7 sudah terbukti.
Jadi pada langkah pembuktian aksioma yang ketujuh ini, teman-teman tahu bahwa kita bisa membuktikan suatu aksioma ini dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, atau teman-teman bekerja salah satunya kemudian diberi tanda seperti ini ya, yang kiri dulu dikerjakan, yang kanan dikerjakan, baru setelah itu dua-duanya dihubungkan. Boleh ya. Kalau yang keenam tadi kan yang sebelumnya mana tadi ya? Itu kita bekerja dari kiri menuju ke kanan, selalu gini ya. Nih, kita kerja dari kiri menuju ke kanan. Nah, tapi kalau yang ini kita bekerja di dua-duanya, kemudian dua-duanya dihubungkan. Seperti itu ya. Aksioma ke-8 kita mau membuktikan bahwa hasil dari K plus L dikalikan dengan V adalah sama dengan KV plus LV. Ingat bahwa K dan L-nya ini adalah skalar ya, ini skalarnya. Kemudian ini adalah elemen dari himpunan yang mau kita buktikan. Sehingga cara kita memperlakukan K dengan L ini harus seperti cara kita memperlakukan skalar. Berarti ini kita anggap sebagai angka yang ada di luar ya. Berarti pada saat pergandaan K plus L ini kita anggap sebagai satu kesatuan, yaitu K aksen misalkan, seperti itu. Nah, membuktikannya kita coba dari kiri ke kanan ya. Nanti Anda membuktikannya boleh satu-satu atau dari kanan ke kiri juga boleh. K plus LV sama dengan, ini kita bekerja anggap ini sebagai satu skalar gitu ya. Maka ini masukkan V-nya, V1, V2. Sekarang karena ini kita anggap sebagai satu skalar, kemudian ini V1, V2, berarti hasilnya menggunakan tadi operasi yang kita punya, berarti 2K yang depan, kemudian 2K yang belakang gitu ya. Nah, K-nya adalah K plus L, berarti seperti ini, 2K plus L yang depan seperti ini, koma, 2 K plus L kalikan yang belakang. Nah, ini adalah pasangan, jadi harus ada tanda kurungnya. Gitu ya, jadi ini skalarnya kita anggap sebagai satu kesatuan seperti ini. Nah, baru setelah itu kita bisa buka di dalam ini. Karena ini lagi-lagi adalah satu himpunan bilangan real, jadi bukan yang elemen dari himpunan sebagai ruang vektor gitu ya. Maka kita bisa bekerja seperti bilangan real. Ini kita bisa buka ini 2K ya. Ini kurungnya kita keluarkan. Terus ini ditambah 2L. Seperti ini. Baru kalikan V1 sama yang kanan juga 2K ditambah 2L kalikan V2 ya. Next kita bisa kalikan lagi ini, karena ini lagi-lagi masih himpunan bilangan real saja. 2K V1 ini tambah 2L V1, 2K V2 tambah 2L V2 seperti ini ya teman-teman. Ini kita bisa pisahkan dua ini ya, karena ini penjumlahan menggunakan operasi penjumlahannya, berarti depan dengan depan, belakang dengan belakang, sehingga ini 2K V1, 2K V2 ditambahkan dengan 2L V1, 2L V2. Nah, ini ternyata kita bisa lihat ini ada 2K V1, 2K V2. Ini adalah menggunakan operasi pergandaan yang kita punya pada himpunan ini. Ini adalah hasil dari pergandaan K dengan V1 dan V2. Yang sebelah kanan ini adalah hasil pergandaan L dengan V1 dan V2. Nah, ini padahal yang ini adalah pasangan V sehingga ini sama dengan KV, dan yang sebelah kanan ini adalah LV. Nah, ini kita bekerja dari kiri ke kanan ya. Jadi terbukti bahwa K plus LV sama dengan KV plus LV seperti ini. Ini adalah aksioma yang ke-8. Ya. Kemudian sekarang kita buktikan untuk aksioma 9. Akan dibuktikan bahwa K dikalikan dengan LV sama dengan KL ini ya, dioperasikan terlebih dahulu, kemudian baru digandakan atau dikalikan dengan si V. Nah, sekarang kita kerja dari kiri lagi teman-teman untuk buktinya. Ingat yang mana yang skalar dan yang mana anggota himpunan untuk ruang vektornya, itu harus dibedakan. Dalam hal ini skalarnya adalah K dan L.
Berarti ini saya masukkan dulu L-nya, kemudian ada V di sini, ini adalah V1, V2 elemennya, seperti ini. Next, kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. L-nya skalar, kemudian ini adalah elemen himpunan yang mau kita tunjukkan ruang vektor, sehingga operasinya mengikuti. Ini berarti 2L V1, 2L V2 ya. Itu 2 skalar kali depan, 2 skalar kali belakang, kayak gitu ya tadi ya. Nah, sekarang ini kita anggap skalar lagi, ini adalah pasangan, sehingga sama mengerjakannya 2K kalikan 2L V1 seperti ini, 2K dikalikan 2L V2 seperti ini. Nah, jangan lupa duanya ini harus disertakan. Nah, tujuan akhir kita adalah apa? KL digandakan dengan V. Nah, untuk menghindari kesalahan, bisa juga teman-teman kerjakan seperti yang tadi ya. Saya bertanya-tanya nih, KLV itu apa gitu misalkan ya. Saya tulis di sini KL V gini. Nah, ini dikerjakan kayak yang tadi, yang depan dianggap sebagai skalar, berarti 2 kali KL seperti ini ya. Ini saya langsung ya, V1, 2 kali KL V2. Nah, jadi saya kerjakan langsung, nggak bingung ya. Jadi V-nya diganti dulu dengan V1, V2. Nah, kemudian ini kalau saya keluarkan adalah 2KL V1, 2KL V2. Nah, padahal di sini kita punya 2K, 2L. Ini 2K, 2L. Nah, bagaimana bentuk yang atas ini bisa sama dengan bentuk yang bawah, ataukah sebenarnya bentuk atas dan bawah ini yang sama, yang berbeda ya. Kalau ini kita keluarkan angkanya, dia akan menjadi 4 ya, 2 kali 2. Kalau yang ini dia masih 2. Nah, berarti kalau kita beri tanda, sebenarnya dua hal ini tidak sama. Nih, makanya kita beri tanda karena bintang 1 tidak sama dengan bintang 2, maka aksioma 9 tidak terpenuhi. Nah, karena ini ada satu aksioma yang tidak terpenuhi, berarti ruang yang kita mau tunjukkan tadi sebenarnya bukan ruang vektor gitu ya. Jadi kesimpulannya nanti ketika teman-teman mengerjakan di aksioma yang manapun teman-teman bertemu ada yang tidak terpenuhi gitu ya, meskipun hanya satu, maka itu sudah cukup untuk menggagalkan bahwa himpunan itu suatu ruang vektor. Jadi kesimpulannya bukan ruang vektor. Jadi gagal untuk menjadi ruang vektor. Jadi kita tulis di sini ya. Jadi dari aksioma 1 sampai 9, V bukan ruang vektor. Nah, kalau di sini 10-nya perlu dibuktikan nggak? Tidak perlu, karena kita sudah dapat kesimpulannya meskipun hanya satu saja yang tidak terpenuhi. Seperti itu ya, teman-teman.